أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمك الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, di penghujung tahun 2024 ini, min babit tanasuh fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itulah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di penghujung 2024 hendaklah kita mengingat bahwa akidah, keimanan, tauhid yang Allah berikan kepada kita nilainya sangat berharga, nilainya sangat besar, sehingga Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitabut Tauhid membawakan satu bab dengan judul Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menjaga tauhid. Judul dalam Kitabut Tauhid ada satu bab, satu judul, Himayatul Mustafa. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menjaga tauhid umat ini. Tidak ada satu hal yang kemudian dilihat oleh Rasul alaihi salatu wassalam akan menjadi penyimpangan terhadap tauhid kecuali Rasul alaihi salatu wassalam saat itu juga meluruskan para sahabatnya. Ketika seorang sahabat mengatakan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Satu ucapan yang mungkin kalau kita dengar hari ini, apa sih masalahnya kalau kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau Muhammad. Tapi bagi Rasulullah SAW ini pernyataan yang salah, yang harus diluruskan, menyamakan masyiah kehendak Allah dengan kehendak Nabi-Nya SAW itu tidak dibenarkan. Maka Rasul kemudian mengatakan, aja'altani lillahi niddan. Hei, kamu ingin menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah, menyamakan kehendak Allah dengan kehendakku? Qul masya Allah wahdah, katakan atas kehendak Allah saja. Kalaupun harus kemudian ingin menunjukkan bahwa di sana ada kehendak lain, maka tidak boleh disejajarkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka diucapkan Masya Allah
thumma syi'ta, kalau memang harus diucapkan seperti itu, atas kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Ada jarak dan tidak boleh disamakan. Kenapa? Rasul ingin menjaga tauhid umat ini. Di saat Rasul alaihi salatu wasallam beserta sebagian sahabatnya berangkat ke Hunain, Abu Waqid Al-Laythi rahimahullah ta'ala radhiyallahu an menceritakan tentang bagaimana beliau keluar dengan Rasul alaihi salatu wasallam, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur, kami orang-orang yang baru masuk Islam kemarin sore. Artinya jarak antara mereka dengan masa jahiliyah sangat dekat sekali. Keluarlah mereka ke Hunain. Mereka melewati sebuah sidrah, pohon yang dimiliki oleh orang musyrik, di mana orang musyrik senantiasa duduk-duduk di sekitar pohon itu, ngalap berkah di sana, menggantungkan senjata-senjata mereka di sana. Maka sahabat-sahabat yang masih lemah iman ini ketika melewati sidrah, pohon tersebut yang dikenal dengan Dzatu Anwat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Rasul tidak melihat bahwa mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam kemarin kemudian permintaan mereka dikabulkan. Kenapa? Ya, menyenangkan mereka yang baru masuk Islam kemarin? Bukan. Tapi ini masalah keimanan, masalah tauhid, masalah akidah yang harus ada, hitam dan putihnya harus jelas. Begitu terlihat melenceng, maka Rasul mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna sunan walladzi nafsi biyadih. Ya. Apa yang kalian minta ini, demi Allah, mirip persis seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa alaihissalam ketika Bani Israel melewati sebuah daerah kemudian melihat penduduk daerah itu punya banyak Tuhan. Kemudian Bani Israel minta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana mereka juga punya banyak Tuhan. Jadi masalah tauhid, masalah akidah bukan masalah yang sederhana sehingga orang menyepelekannya, menganggapnya hal yang biasa saja. Terlebih kita di akhir tahun ini sering akidah kita, akidah kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin digoncang, digoyang untuk kemudian ikut latah mengikuti apa yang menjadi keyakinan, kepercayaan agama yang lain. Latah ikut mengatakan selamat hari raya Natal, selamat tahun baru Masehi. Dianggap kalimat itu kalimat yang biasa saja. Bahkan seorang tokoh agama mengatakan tidak mengapa mengucapkan kalimat selamat hari raya Natal, selamat tahun baru, kalau itu adalah hanya basa-basi saja. Selama itu basa-basi, maka tidak mengapa. Yang penting hatinya masih yakin dengan kebenaran Islamnya, kebenaran akidahnya. Akidah hanya basa-basi. Ya. Jangankan mengucapkan kalimat seperti ini, kalimat yang biasa-biasa saja, tidak ada unsur keyakinan akidah di sana. Kalau diucapkan oleh seorang tanpa kemudian dia melihat baik dan tidak baiknya kalimat itu, bisa jadi kalimat itu menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam sab'ina kharifan. Apalagi ini kalimat yang di sana ada unsur keyakinannya. Selamat Natal itulah mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Kelahiran Tuhan yang dalam akidah Islam kita baca dalam setiap hari, walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca setiap hari, kita ikrarkan bahwa Allah itu adalah lam yalid walam yulad,
Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok kemudian kita mengatakan tidak mengapa, yang penting kita hanya basa-basi saja mengatakan selamat Natal. Basa-basi dari mana? Basa-basi dengan kekufuran dibolehkan. Boleh orang berbasa-basi dengan kekufuran, perbuatan kufur, kalimat kufur. Orang mungkin boleh berbasa-basi kapan? Kalau kondisi Anda seperti Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Anda dalam kondisi darurat, genting, gawat. Kalau tidak berbasa-basi maka Anda akan mati. Pedang sudah di leher Anda, yang suatu saat pedang itu akan menebas leher itu kalau kita tidak berbasa-basi dengan kekufuran. Pistol sudah di pelipis kita, yang kalau kita tidak berbasa-basi maka pelatuk itu akan ditarik dan kemudian melesatlah peluru itu menembus kepala kita. Saat itulah Anda mungkin berbasa-basi. Boleh Anda berbasa-basi, tapi Anda seperti Ammar ibn Yasir yang jelas kondisinya genting dan darurat. Tidak mungkin Ammar akan selamat dari azab, dari siksa, bahkan dari kematian, kecuali di saat dia mau berbasa-basi mengatakan kalimat kufur, mengikuti kalimat kufur, perbuatan kufur yang didiktekan oleh orang-orang musyrikin saat itu. Kenapa? Kondisinya darurat, genting, diancam, ancamannya pasti, jelas, yang ancam jelas, bentuk ancamannya jelas, bukan baru kayaknya saya terancam, bukan. Kematian sudah dilihat. Kematian dilihat di hadapan mata Ammar ibn Yasir. Ayahnya sudah meninggal di hadapan matanya. Ibunya meninggal, Sumayyah, di hadapan matanya. Kenapa? Karena mereka kokoh dengan kalimat keimanannya. Ammar diberikan pilihan. Boleh dia berbasa-basi saat itu, tetapi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dalam kondisi terpaksa, dipaksa, genting dan gawat, tetapi hatinya tetap tentram dengan keimanannya. Boleh. Dan Ammar melakukan itu, tetapi hatinya mutmainnun bil iman. Pertanyaannya, ikhwas sekalian rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian membawa kita hari ini untuk berbasa-basi, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya Natal dan tahun baru, yang tahun baru itu adalah perayaan orang-orang Romawi dalam memuja dewa-dewa mereka. Apa yang membuat kita berbasa-basi? Adakah yang memaksa kita? Adakah kita kalau tidak mengucapkan kalimat itu kita akan disiksa, kita akan dicambuk, kita akan mati, kita sudah ditodong oleh senjata, pedang, pistol dan lain sebagainya? Tidak ada. Kita orang yang merdeka hari ini, kita orang yang sangat bebas. Lalu kemudian dengan basa-basi kita mengucapkan kepada mereka, orang-orang kafir, selamat hari raya Natal dan tahun baru. Seandainya berbasa-basi itu boleh dalam kekufuran, maka Rasul akan berbasa-basi dengan orang-orang musyrikin yang menawarkan pada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Muhammad, sudah begini saja, kita buat solusi. Tahun ini kami nyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad, tapi tahun depan giliran kamu menyembah Tuhan kami. Kalau basa-basi itu diterima dalam masalah akidah, Rasul terima tawaran itu. Saling berbagi Tuhan. Hari ini nyembah Tuhan orang kafir, besok nyembah Tuhan kita. Demikian juga orang kafir melakukan hal yang sama. Tapi tidak demikian yang terjadi. Allah turunkan ayat yang jelas, yang tegas. Tidak ada kecuali hitam dan putih saja. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud,
demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, sekali-kali aku pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa? Lakum dinukum wali. Sudah, agama saya, agama anda ya agama anda. Jelas. Kalau seandainya basa-basi itu boleh dalam hal masalah akidah, kita berbasa-basi. Kenapa? Ya mungkin karena orang timur, orang Indonesia suka berbasa-basi. Maka Rasul sudah berbasa-basi dengan orang-orang musyrikin juga, orang-orang kafir juga. Di saat datang Rasul alaihi salatu wasallam ke Madinah, Rasul datang ke Madinah, didapatkan orang-orang Madinah bermain-main, sedang bermain-main, memiliki 2 hari raya yang mereka bermain-main di 2 hari raya tersebut. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ma hadzani yauman, 2 hari ini apa? Ini 2 hari raya apa ini? Maka mereka menjawab, ini 2 hari di mana kami dulu di masa jahiliyah merayakannya dengan bersenang-senang. Apakah Rasul persilahkan para sahabatnya mengikuti 2 hari raya tersebut sebagai basa-basi? Ya sudah, ikuti saja, yang penting iman kalian jangan berubah. Oh, tidak demikian. Begitu Rasul mendengar bahwa itu 2 hari raya orang-orang jahiliyah, maka Rasul mengatakan, qad abdala lakum bihima khairan minhuma. Allah sudah gantikan untuk kalian 2 hari raya ini dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha. Diganti dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, penting untuk kita mengokohkan akidah kita, mengokohkan keyakinan kita, mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain bahwa mengucapkan perayaan selamat hari raya untuk agama yang lain tidak pernah dibenarkan dalam Islam, sekalipun itu hanya sekedar berbasa-basi saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahwa meyakini Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu bukan tuduhan kaum muslimin kepada orang-orang Nasrani. Itu real, nyata, menjadi keyakinan mereka. Bahkan Allah mengabadikan itu dalam Al-Quran, dan Allah tanyakan itu kepada Isa alaihissalam. Sementara keyakinan kita jelas dan tegas bahwa kita adalah bersaksi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi tiada ilah yang hak diibadai kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bersaksi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwasanya Isa alaihissalam hamba dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, kemudian bersaksi bahwasanya Isa alaihissalam adalah kalimat Allah yang dilemparkan kepada Isa bin Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan bersaksi bahwasanya Isa itu adalah salah satu dari ruh-ruh Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bersaksi surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, adkhalahullahu jannah ala ma kana min amal, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam surga atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi syarat untuk dimasukkan surga Allah diantaranya adalah menyaksikan, mempersaksikan, bersyahadat bahwasanya Isa itu adalah hamba dan utusan Allah,
Isa itulah kalimat Allah dan Isa adalah ruhun minallah. Kemudian datang orang-orang mengangkat Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal itu kepada Isa alaihissalam di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, a anta qulta lin-nas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, wahai Isa, apakah engkau yang sudah mengatakan kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan, ilah, sesembahan selain Allah. Maka dijawab oleh Isa alaihissalam, qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin kalimat itu saya ucapkan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas aku mengucapkan kalimat yang bukan dari hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau seandainya aku pun mengucapkan itu, tentu engkau sudah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau maha tahu apa yang ada dalam jiwaku, sementara aku tidak pernah tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum, tidak pernah aku ucapkan kepada mereka, kepada bangsaku, umatku, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, an i'budullaha rabbi wa rabbakum, agar kalian menyembah Allah, dialah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, Isa sendiri menolak untuk kemudian diangkat sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Lalu kemudian kita hari ini ikut-ikutan latah, walaupun dengan kalimat basa-basi mengatakan selamat hari Natal, yang itu artinya ucapan selamat atas kelahiran Tuhan. Wal'iyadu billah. Kemudian ikhwas kalian yang terakhir, bahwa seringkali momen-momen perayaan Natal, perayaan tahun baru dibawa kepada momen untuk pluralitas agama, untuk mendorong orang memahami, meyakini bahwa sejatinya semua agama itu benar, semua agama itu baik, semua agama itu membawa orang kepada surga. Kalimat pluralitas ini sering digaungkan di akhir-akhir tahun seperti yang sekarang kita sedang mengalaminya. Lantas apa yang kita katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu hanya Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka marilah ikhwas kalian rahimakumullah, terus kita belajar mempertebal keyakinan kita, mengokohkan akidah kita, belajar akidah yang benar, dan tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, diberikan hidayah agar kita terus dikokohkan dengan keyakinan yang benar ini. Karena banyak orang yang mereka punya ilmu tetapi tergelincir dengan ilmunya, maka kita minta kepada Allah agar kita dikokohkan di atas keimanan, di atas tauhid, dan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma fathabitna bil qawli tsabit, ya Allah, kokohkan kita dengan kalimat-kalimat yang kokoh fi dunya wal akhirah, baik di saat kita hidup di dunia ataupun di saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا غفار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.